Hai, kami dari kelompok 10 ingin memaparkan mengenai contextual teaching and learning. Silakan disimak. Seperti apa contextual teaching and learning itu? Pembelajaran kontekstual adalah keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dengan mengaitkan kehidupan nyata sehingga berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membangun hubungan untuk menemukan makna dengan mengaitkan apa yang dipelajari di sekolah dengan pengalamannya sendiri, kejadian di rumah, informasi dari media massa, dan lain-lain. Yang kedua, siswa dapat melakukan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, siswa mampu belajar secara mandiri. Yang keempat, siswa mampu berkolaborasi. Dalam pembelajaran di sekolah, hendaknya dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dengan yang lain. Komponen selanjutnya adalah siswa mampu berpikir kritis dan kreatif atau applying. Yang salah satu tujuan belajar adalah agar siswa dapat mengembangkan potensi intelektual yang dimilikinya. Komponen keenam adalah mengembangkan potensi individu atau transferring. Karena tidak ada individu yang sama persis, maka kegiatan pembelajaran hendaknya bisa mengidentifikasikan potensi yang dimiliki setiap siswa, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkannya. Yang ketujuh, standar pencapaian tinggi. Pada dasarnya, setiap orang ingin mencapai sesuatu yang tinggi. Standar yang tinggi akan mengacu siswa untuk terus berusaha keras dan menjadi yang terbaik. Komponen yang terakhir, komponen yang ke-8 yaitu asesmen yang autentik. Pencapaian siswa tidak cukup hanya diukur dengan tes saja. Hasil belajar hendaknya diukur dengan asesmen autentik yang bisa menyediakan informasi yang benar dan akurat mengenai apa yang benar-benar diketahui dan apa yang benar-benar dapat dilakukan oleh siswa atau tentang kualitas program pendidikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran konvensional. Perbedaan model pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran konvensional yang pertama adalah pembelajaran kontekstual berpusat pada siswa. Model ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Artinya, siswa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri materi pelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran ini, siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Perbedaan selanjutnya adalah model pembelajaran kontekstual, pembelajaran yang mengaitkan pengetahuan oleh siswa, atau pembelajaran yang selalu mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya. Sedangkan pembelajaran konvensional, pembelajaran yang bersumber dari pengetahuan guru. Jadi, pemberian informasi kepada peserta didik nanti digunakan sampai saatnya diperlukan. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam pembelajaran kontekstual, guru mengajak peserta didik untuk belajar mandiri, berpikir kritis, dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan diri peserta didik. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, peserta didik diberi pengetahuan agar dapat menjadi bekal hidupnya. Kemudian, dalam pembelajaran kontekstual, hasil belajarnya diukur melalui penerapan penilaian otentik yang di dalamnya berisi penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan, dalam pembelajaran konvensional, hasil belajarnya diukur melalui kegiatan akademik dalam bentuk tes, ujian, atau ulangan. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari apa sih pembelajaran kontekstual itu atau contextual teaching and learning. Nah, sekarang kita bahas yuk bagaimana penerapan pembelajaran kontekstual itu di dalam kelas. Oke, kita akan membahas mengenai contoh penerapan di kelas. Contohnya, mengenai materi mengenal macam-macam bangun datar. Guru bisa menanyakan kepada peserta didik seperti, apakah kalian bisa menyebutkan nama dan ciri-ciri dari sebuah bangun datar persegi panjang? Kemudian, setelah memberikan pertanyaan tersebut,
Guru dapat meminta peserta didik untuk mengamati ruangan kelasnya dan meminta benda apa aja sih yang bisa disebut dengan persegi panjang, dan juga bisa memintanya untuk menjelaskan. Setelah memberikan pertanyaan tersebut, peserta didik dapat mengajukan pendapatnya dengan menjawab pertanyaan tentang benda apa sih yang bisa disebut dengan persegi panjang di dalam kelasnya dan apa sih alasannya. Bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran kontekstual fokus pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Pembelajaran kontekstual mengaitkan antara teori dengan kenyataan agar bisa pembelajaran menjadi bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menyimak tentang pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Selamat belajar!